Halo para penjelajah sejarah. Ketika kita mendengar nama Troy, pikiran kita pasti langsung melayang ke kisah epik Perang Troya. Prajurit gagah berani, dan tentu saja kuda kayu legendaris. Legenda yang diabadikan oleh Homer dalam karyanya Iliad ini begitu memukau. Sehingga selama berabad-abad, banyak yang mengira Troy hanyalah mitos belaka. Tapi hari ini, saya akan membawa Anda ke suatu tempat di masa lalu yang jauh lebih nyata dan jauh lebih menakjubkan daripada fiksi. Karena Troy, kota yang Anda kira hanya ada dalam halaman-halaman kuno, ternyata adalah sebuah peradaban yang sangat tangguh dan nyata. Lokasinya ada di Hisarlik, yang kini merupakan bagian dari Turki. Keunikan utamanya bukanlah sekadar kudanya, melainkan strukturnya yang berlapis-lapis, seolah-olah Troy punya 9 nyawa. Bayangkan, sebuah kota yang dihancurkan dan dibangun kembali di atas reruntuhannya sendiri selama ribuan tahun. Para arkeolog telah mengungkap fakta mengejutkan, Troy bukanlah satu kota tunggal, melainkan 9 lapisan peradaban yang berbeda, dari Troy hingga Troy 9. Lapisan-lapisan ini silih berganti menguasai wilayah ini sejak zaman perunggu sekitar 3000 sebelum Masehi hingga era Romawi. Lapisan-lapisan ini seperti halaman-halaman buku sejarah yang terukir di tanah. Mulai dari pemukiman awal yang makmur tapi sederhana di Troy I sampai Troy III, hingga menjadi kota megah dengan tembok raksasa dan sistem pertahanan canggih di Troy ke-6 dan Phia. Nah, lapisan Troy ke-6 dan Phia inilah yang paling sering dikaitkan dengan Perang Troya yang kita kenal. Bahkan setelah berabad-abad, Troy ke-9 dibangun kembali di bawah kekuasaan Romawi. Bukan lagi sebagai pusat kekuatan, melainkan sebagai situs wisata sejarah untuk merayakan ketenaran legenda Homer. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, mengapa sebuah kota terus-menerus dibangun kembali di lokasi yang sama meskipun berulang kali dihancurkan? Jawabannya terletak pada lokasi geografis Troy yang luar biasa strategis. Troy adalah gerbang perdagangan. Terletak persis di mulut Selat Dardanelles. Kota ini menguasai jalur vital antara laut dan Laut Hitam. Ini bukan sekadar lokasi biasa. Ini adalah titik kontrol ekonomi yang sangat menggiurkan. Setiap kapal yang melintas dipaksa untuk membayar tol atau berhenti untuk mengisi suplai, menjadikan Troy salah satu kota terkaya di masanya. Bayangkan kekayaan yang mengalir tanpa henti. Inilah alasan utama mengapa begitu banyak kerajaan ingin merebut dan membangunnya kembali. Berapapun biayanya, meskipun kota itu telah hancur berkeping-keping. Namun, sejarah Troy adalah siklus antara kejayaan dan tragedi. Penyebab kehancurannya yang berulang ini beragam. Beberapa lapisan menunjukkan bukti kerusakan struktural yang parah akibat gempa bumi dahsyat, terutama di lapisan Troy V. Sementara itu, bukti lapisan abu tebal dan kerangka yang ditemukan di jalanan, terutama di Troy V, jelas menunjukkan bahwa kota ini pernah dibakar habis dalam sebuah pengepungan besar. Faktor alam juga ikut berperan. Seiring waktu, garis pantai menjauh karena endapan sungai, membuat Troy kehilangan statusnya sebagai kota pelabuhan utama, dan akhirnya ditinggalkan pada abad ke-14 Masehi. Meskipun para arkeolog belum menemukan sisa-sisa kuda kayu yang legendaris itu, mereka menemukan bukti bahwa Troy adalah benteng yang hampir tidak bisa ditembus. Temboknya dirancang miring 45 derajat, sangat sulit dipanjat, dan tahan terhadap gempa serta alat pendobrak. Fakta ini memberikan penjelasan nyata mengapa dalam legenda bangsa Yunani butuh waktu 10 tahun penuh untuk menaklukkan kota ini. Troy adalah simbol kegigihan manusia. Ia berkali-kali menjadi debu. Namun karena lokasinya yang berharga, peradaban selalu datang kembali untuk menumpuk batu baru di atas reruntuhan lama, membangun kembali harapan dan kejayaan. Ini adalah bukti nyata bahwa mitos seringkali berakar pada kenyataan yang luar biasa. Bagaimana menurut Anda? Apakah fakta bahwa Troy adalah kota yang berlapis-lapis dan sangat strategis ini mengubah pandangan Anda tentang legenda Perang Troya? Oh ya, ngomong-ngomong, apakah Anda ingin saya ceritakan bagaimana Heinrich Schliemann, peneliti Troy modern, hampir menghancurkan situs ini demi ambisi pribadinya? Tulis komentar Anda di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.